Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai babu mansubatil asma'i, yaitu bab isim-isim yang dibaca nasab. Nah, yang pertama ada maf'ul bih, yang kedua maf'ul mutlaq atau masdar, yang ketiga maf'ul min ajlih, kemudian yang keempat maf'ul ma'ah, yang kelima zorob zaman, yang keenam zorob makan, yang ketujuh hal, yang kedelapan tamyiz, yang kesembilan mustasna atau pengecualian, yang kesepuluh isim la, yang kesebelas khobar kana, 12 isim inna, yang ke-13 tawabi' mansub. Yang pertama yaitu maf'ul bih. Nah, maf'ul bih ini adalah objek atau isim mansub, isim yang berharokat fathah yang terkena sasaran pekerjaan oleh si fa'il. Nah, contohnya darabtu Zaidan, aku telah memukul Zaid. Itu adalah maf'ul bih. Nah, kata Zaidan inilah yang sebagai maf'ul bih sebab Zaid adalah sebagai objek yang dipukul. Adapun pembagian maf'ul bih itu ada dua, ada maf'ul bih zahir, ada maf'ul bih mudmar. Kalau yang zahir berarti yang nampak, yang terlihat, seperti darabtu Zaidan. Nah, Zaidan ini kan nampak. Kalau yang mudmar ini ada dua lagi, ada muttasil, ada munfasil. Kalau muttasil otomatis domirnya ini bersambung dengan kata kerjanya. Contohnya dorobani. Nah, ini kan ada domir anak, tapi dia bersambung tulisannya. Kalau yang munfasil berarti yang terpisah, seperti iya ya wa iyana. Nah, ini kan hurufnya ya dan huruf na ini kan terpisah. Nah, itulah perbedaan muttasil dan munfasil. Domir yang terdapat di dalam kata, tapi ada yang menempel, ada yang terpisah. Nah, yang kedua yaitu maf'ul mutlaq atau masdar. Nah, masdar ini adalah isim mansub yang datang menempati tempat ketiga dalam urutan tasrif fi'il. Nah, contohnya doroba yadribu doroban, artinya sebuah pukulan. Nah, yang ketiga isim yang dibaca nasab yaitu hal. Nah, hal adalah isim yang dibaca mansub untuk menjelaskan kelakuan dan tingkah laku si fa'il atau maf'ul bih ketika pekerjaan itu dilakukan. Misalnya ja'a Zaidun rakiban, Zaid telah datang dengan mengendarai. Jadi hal ini adalah keadaannya. Yang keempat, isim-isim yang dibaca nasab yaitu tamyiz. Tamyiz adalah isim yang dinasabkan yang menjelaskan tentang zat yang samar yang ada sebelumnya. Nah, tamyiz ini terbagi menjadi dua. Ada tamyiz zat, artinya sesudah bilangan, ada tamyiz nisbah. Nah, kalau tamyiz zat ini contohnya ishtaraitu 20 gulaman. Aku telah membeli 20. 20. Apa yang telah dibeli? Gulaman. Jadi menjelaskan. Kemudian tamyiz nisbah ini tasabbaba Zaidun arokan. Nah, tasabbaba Zaidun, Zaid bercucuran. Apanya yang bercucuran? Arokannya, keringatnya. Nah, jadi gulaman dan arokan di sini sebagai tamyiz. Nah, penjelasan tamyiz tidak terjadi kecuali dengan isim nakiroh, isim dengan arti umum, dan tidak terjadi pula kecuali dengan kalam yang sempurna. Kelima adalah istisna atau mustasna. Nah, istisna ini adalah kalimat pengecualian. Nah, adapun huruf-huruf istisna itu ada 8, yaitu illa, ghairu, siwa, suwa, sawaun, khala, ada, hasya. Jadi artinya sama, kecuali atau selain. Contoh dari istisna, qamal qaumu illa Zaidan. Nah, kaum itu telah berdiri kecuali Zaid. Nah, Zaid di sini adalah istisnanya. Nah, illa adalah huruf istisna, sedangkan lafaz Zaid adalah mustasna yang dikecualikan, dan al-qaumu adalah mustasna minhu, lafaz pengecualiannya. Nah, yang keenam adalah la.
La sama halnya dengan amil inna, yaitu menasobkan isimnya dan merafakkan khobarnya. Dan la ini adalah la yang menasobkan isim nakiroh, isim dengan arti umum, nah yang tidak bertanwin, dan la-nya tidak berulang-ulang. Nah, la di sini la nafi, kemudian yang dinasobkan atau yang dibaca nasab adalah rajula. Rajula di sini dia sebab isim nakiroh, isim dengan arti umum. Kan rajula kan masih umum. Fit dari. Nah, yang ketujuh yaitu zorob zaman. Nah, ini pernah kita pelajari terkait pembahasan syibhul jumlah. Nah, bahwasanya kalau zorob zaman adalah isim yang menerangkan waktu yang dibaca mansub dengan perkiraan makna fi. Nah, ini ada contoh-contoh zorob zaman. Adapun contoh dari zorob zaman yaitu zahabatu yaumal ahadi. Nah, al yauma di sini dibaca mansub sebab dia menerangkan waktu, yaitu hari Ahad, hari. Nah, kemudian qumtu minan naumi sobahan. Nah, sobahan di sini juga dibaca mansub sebab dia menerangkan waktu. Kemudian zorob makan. Kalau zorob makan adalah isim yang menerangkan tempat, yang dibaca mansub dengan perkiraan makna fi juga atau di amama, khalfa, wa quddama. Nah, ini contoh-contoh dari zorob makan. Nah, contoh zorob makan, umtu amamal baiti. Nah, amama di sini berhubung dia menerangkan tempat, amama itu artinya di depan. Nah, maka dibaca mansub. Nah, yang kesembilan yaitu munada. Nah, munada ini adalah isim yang dinasobkan terletak setelah alat panggilan sebagai yang dipanggil. Jadi munada ini adalah isim yang dipanggil. Siapa yang dipanggil? Nah, adapun macam-macam huruf nida atau huruf untuk memanggil ada 4 a, ya, ayya, ayu. Nah, contoh ya Abdullahi. Nah, wahai hamba Allah. Di sini Abdullah dibaca nasab, bukan ya Abdullah, bukan ya Rasulullah, tetapi ya Abdullah dibaca munada. Nah, adapun yang dibaca rofa, munada itu bisa dibaca rofa ketika nama orang tunggal, ya Muhammad, ya Muhammad, wahai Muhammad. Isim nakiroh tetapi yang dituju sudah jelas, ya walad, wahai anak, kemarilah. Nah, catatan untuk munada yang dirofa, tanwinnya dihilangkan seperti contoh di atas. Jadi tanwinnya dihilangkan, bukan lagi ya waladun, tapi ya waladu. Yang ke-10 yaitu maf'ul li ajli. Maf'ul li ajli ini adalah isim yang dinasabkan yang dinyatakan untuk menerangkan sebab-sebab terjadinya perbuatan. Qama Zaidun ijlalan, maf'ul li ajlinya adalah ijlalan li ustadzihi. Nah, qama Zaidun, kenapa Zaid berdiri? Karena ijlalan, karena memuliakan gurunya. Ijlalan di sini adalah maf'ul li ajli atau maf'ul min ajli. Nah, yang ke-11 yaitu maf'ul ma'ah. Nah, maf'ul ma'ah ini adalah isim mansub yang dinyatakan untuk menerangkan zat yang menyertai si pelakunya. Nah, contohnya ja'al amiru wal jaisha, telah datang pemimpin bersama pasukannya. Nah, di sini lafaz ja'a adalah sebagai fi'il madhi dan lafaz al-amiru ini sebagai fa'ilnya, si pelakunya, sedangkan lafaz wal jaisha sebagai maf'ul ma'ahnya. Coba perhatikan ulang pada lafaz wal jaisha. Nah, ia berharokat fathah atau mansub karena maf'ul ma'ah itu berfungsi isim yang dinasabkan dan berfungsi untuk menerangkan apa yang menyertai si pelakunya. Nah, adapun khobar
khobar kana dan saudara-saudaranya itu yang ke-12, isim inna dan saudara-saudaranya itu nomor 13. Nah, sesungguhnya telah datang penjelasan pada bab isim-isim yang dirofakkan, begitu pula dengan mengikutinya, yaitu yang ke-14 yang terkait dengan naat, atof, taukid, badal. Nah, ini kan pernah sudah diterangkan di isim-isim yang dirofakkan. Nah, jadi untuk mengetahui nomor 12, nomor 13 dan 14, kita buka materi yang sudah kita pelajari minggu yang sebelumnya. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.